Pernah nggak kamu merasa iri melihat kesuksesan teman, saudara, atau orang lain? Ini wajar kalau kita merasa seperti itu. Tapi hati-hati, jangan sampai rasa iri itu berubah menjadi sesuatu yang merugikan kita. Dalam Islam, ada iri yang baik dan yang buruk. Yuk kita bahas lebih dalam. Dalam Islam, rasa iri yang dikenal sebagai hasad sangat dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Hasad adalah sifat yang buruk membuat seseorang ingin apa yang dimiliki orang lain hilang darinya. Ini tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga merusak hati kita sendiri. Rasa iri yang buruk ini bisa memicu dosa-dosa lain seperti ghibah, fitnah, atau bahkan rasa putus asa. Tapi bukan berarti semua bentuk iri itu dilarang. Dalam Islam, ada iri yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Apa itu? Rasa iri yang dianjurkan disebut ghibtah. Ghibtah adalah rasa iri dalam hal-hal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Kepada seseorang yang diberi ilmu Al-Quran dan ia mengamalkannya siang dan malam. Dan kepada seseorang yang diberi harta lalu ia menginfakkannya di jalan Allah siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kita boleh iri kepada seseorang yang menggunakan ilmunya untuk kebaikan atau kepada mereka yang memiliki harta dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Iri seperti ini adalah bentuk motivasi positif untuk menjadi lebih baik tanpa merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan rezeki setiap makhluk. Dalam surat An-Nisa 32 disebutkan, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain." Penjelasan Ibnu Katsir terhadap ayat ini menekankan bahwa Allah membagikan rezeki sesuai dengan hikmahnya. Tugas kita adalah berusaha dengan cara yang benar dan tidak lupa bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Iri terhadap rezeki orang lain justru akan membuat kita lupa pada nikmat Allah yang ada pada diri kita. Jadi penting bagi kita untuk fokus pada usaha maksimal, mencari rezeki dengan cara halal dan tidak terjebak dalam rasa iri duniawi yang berlebihan. Karena sejatinya Allah sudah menyiapkan rezeki yang cukup untuk setiap hambanya. Alihkan rasa iri kita dari hal-hal duniawi kepada keimanan dan keistiqomahan. Lihat orang-orang istiqomah yang menjalankan agamanya meski secara materi mereka mungkin kurang. Mereka berusaha menjaga salatnya, berzikir, membaca Al-Quran, dan aktif dalam sedekah. Ini adalah tipe orang yang patut kita jadikan panutan dan motivasi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang dua hal yang layak kita irikan, yaitu mereka yang diberi ilmu agama atau rezeki dan keduanya digunakan untuk kebaikan. Jadikan mereka motivasi untuk terus memperbaiki diri dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada cara mengelola rasa iri dengan bijak. Syukuri apa yang kita miliki, mulailah melihat nikmat yang sudah ada di depan mata. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang. Fokus memperbaiki diri, bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu hari kemarin, bukan dengan orang lain. Belajar dari orang yang kamu kagumi, jadikan rasa kagum atau iri terhadap keberhasilan orang lain sebagai dorongan untuk belajar dan berkembang. Berdoa kepada Allah, doakan kebaikan untuk orang yang kita irikan dan mintalah kekuatan untuk menjadikan lebih baik. Ingat, rasa iri bisa menjadi energi positif kalau kita kelola dengan baik. Jangan biarkan iri menjadi racun di hati, tapi jadikan itu motivasi untuk terus bertumbuh dalam kebaikan. Allah sudah menetapkan rezeki dan takdir kita masing-masing. Maka fokus usaha dan ibadah semaksimal mungkin
karena hasil akhirnya ada di tangan Allah.